Pernahkah kamu merasakan momen di mana kamu sudah memberikan segalanya? Kamu sudah mengorbankan waktu, perhatian, bahkan harga dirimu, hanya demi seorang wanita yang kamu cintai. Kamu berharap dengan semua itu, dia akan sadar, menghargai, dan membalas ketulusanmu. Tapi kenyataannya, dia malah semakin menjauh, semakin dingin, bahkan seolah tidak peduli lagi dengan kehadiranmu. Rasanya sakit, bukan? Seolah semua perjuanganmu tidak ada artinya. Kamu merasa rendah diri bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Apa aku tidak cukup baik? Kenapa dia tidak bisa melihat ketulusanku? Namun ada sebuah rahasia yang selama ini jarang sekali disadari pria. Semakin kamu berusaha keras mengejar seseorang, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan harga dirimu. Semakin kamu mengemis cinta, semakin kamu menunjukkan bahwa dirimu tidak punya pilihan lain, dan wanita bisa merasakannya, tapi dengarkan baik-baik. Justru ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu diam dan fokus pada dirimu sendiri, saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat kamu mulai mengisi hidupmu dengan hal-hal yang membangun dirimu, entah itu meningkatkan karier, memperbaiki tubuhmu, memperluas wawasan, atau sekadar menemukan kembali kebahagiaanmu tanpa bergantung pada siapapun, energi maskulinmu akan kembali muncul. Energi itu yang membuatmu terlihat berwibawa, tenang, dan tak tergoyahkan. Dan percaya atau tidak, wanita akan merasakannya. Di saat kamu sibuk memperbaiki dirimu tanpa kamu sadari, dialah yang akan mulai gelisah. Dia akan bertanya-tanya, kenapa dia tidak lagi mengejarku? Kenapa dia bisa tenang tanpa aku? Apa dia menemukan seseorang yang lebih baik dariku? Rasa penasaran itu akan tumbuh, perlahan berubah jadi ketakutan kehilangan, hingga akhirnya berkembang menjadi keinginan untuk mengejarmu kembali. Video ini bukan sekadar membahas tentang cinta. Ini adalah tentang kekuatan seorang pria untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya, tentang bagaimana kamu bisa keluar dari lingkaran mengejar, kecewa, dan tersakiti, untuk menjadi pria yang berdiri tegak dengan martabatnya sendiri. Ingatlah satu hal penting. Wanita tidak pernah benar-benar mengejar pria yang terus-menerus mengejar mereka. Tapi wanita bisa gila mengejar pria yang bisa tenang, fokus, dan penuh misteri, karena dia tahu betul harga dirinya. Di video ini kita akan membongkar langkah-langkah bagaimana caranya mengubah diammu menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Membalik keadaan agar wanita yang dulu meremehkanmu justru terbalik perannya. Membangun mindset yang membuatmu tidak lagi takut kehilangan siapapun, karena kamu sadar kamulah hadiah yang sesungguhnya. Saat kamu diam, saat kamu fokus, dan saat kamu menjadi versi terbaikmu, dunia pun berubah. Kamu tak lagi menjadi pria yang berlari mengejar, tapi pria yang berdiri tegak, dihormati, dan dikejar. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa rahasia terbesar bukanlah tentang membuat wanita gila mengejarmu, tapi tentang bagaimana kamu menjadi pribadi yang membuat siapapun merasa rugi jika sampai kehilanganmu. Poin pertama, kuasai kekuatan melepaskan. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak pria. Mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan seseorang, mereka harus berusaha lebih keras, memberikan lebih banyak, menunjukkan betapa mereka pantas diperjuangkan. Tetapi, jika itu benar, mengapa semakin kamu berusaha, semakin mereka kehilangan ketertarikan? Bisa jadi ini bukan soal usaha yang kurang, melainkan usaha yang terlalu banyak. Manusia secara alami tidak menghargai sesuatu yang terlalu mudah didapatkan. Apapun yang tersedia tanpa usaha akan dianggap biasa. Dan semakin seseorang merasa yakin bahwa kamu selalu ada untuknya, semakin kecil dorongan untuk mengejarmu. Inilah mengapa melepaskan adalah kekuatan. Bukan berarti kamu harus berhenti peduli atau menutup diri dari hubungan, tetapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa berjalan tanpa ketergantungan. Ada alasan mengapa pria yang memiliki banyak pilihan justru lebih menarik. Bukan hanya karena mereka benar-benar memiliki banyak pilihan, tetapi karena mereka tidak bertindak seperti seseorang yang putus asa.
mereka tidak takut kehilangan. Dan secara psikologis, hal ini menciptakan daya tarik yang sangat kuat. Ketika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang, kamu memberikan seluruh kendali emosionalmu kepadanya. Itu sebabnya, semakin seseorang tahu bahwa mereka adalah pusat duniamu, semakin kecil kemungkinan mereka untuk benar-benar menginginkanmu. Karena tidak ada tantangan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada misteri. Sebaliknya, pria yang memahami kekuatan melepaskan memiliki sesuatu yang lebih berharga, kemandirian emosional. Mereka tidak berusaha mengontrol orang lain. Mereka tidak mencoba membuktikan diri mereka layak. Mereka tidak menunggu validasi. Dan inilah yang menarik. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya memiliki perhatianmu, mereka mulai mempertanyakannya. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang membuatmu begitu berbeda. Mereka mulai merasa bahwa mereka harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatianmu. Ada sebuah eksperimen psikologi yang menarik. Ketika seseorang diberikan hadiah secara terus-menerus tanpa usaha, mereka akan mulai mengabaikannya. Tetapi ketika hadiah itu hanya diberikan sesekali, dengan pola yang tidak dapat ditebak, tingkat dopamin di otak mereka justru meningkat. Otak manusia dirancang untuk merespons ketidakpastian dengan ketertarikan. Ini bukan manipulasi. Ini adalah pemahaman tentang bagaimana daya tarik bekerja. Jika kamu selalu ada, selalu berusaha, selalu memberikan perhatian tanpa jeda, kamu menghilangkan kesempatan bagi seseorang untuk merindukanmu. Dan tanpa rindu tidak ada hasrat. Jadi, bagaimana cara menguasai kekuatan melepaskan? Bukan dengan pura-pura tidak peduli. Bukan dengan bermain tarik ulur secara sengaja. Tapi dengan benar-benar membangun kehidupan yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Kamu harus punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan, tujuan, visi, tantangan yang kamu kejar dalam hidup. Ketika seseorang melihat bahwa kamu memiliki dunia sendiri, bahwa kamu tidak hidup hanya untuk mendapatkan persetujuan mereka, bahwa kamu baik-baik saja dengan atau tanpa mereka, saat itulah mereka mulai melihatmu dengan cara yang berbeda, dan disitulah daya tarikmu muncul. Karena pria yang tidak takut kehilangan justru adalah pria yang paling sulit ditinggalkan. Poin kedua, pergi saat tidak dihargai. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak pria. Mereka bertahan dalam situasi yang jelas-jelas tidak menghargai mereka. Mereka berharap jika mereka terus ada, terus memberi, dan terus berusaha, maka akhirnya mereka akan mendapatkan penghargaan yang mereka cari. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Semakin kamu bertahan dalam situasi yang tidak menghargaimu, semakin kecil nilaimu di mata orang lain. Kenapa? Karena kamu mengajarkan mereka bahwa kamu menerima perlakuan itu, bahwa kamu akan tetap ada, tidak peduli seburuk apapun mereka memperlakukanmu. Ketika seseorang tahu bahwa kamu akan tetap ada, meskipun mereka tidak menghargaimu, mereka tidak akan pernah merasa perlu untuk berubah. Mereka tahu mereka bisa bersikap seenaknya, dan kamu tetap di sana. Ini bukan soal marah atau dendam. Ini soal harga diri. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargaimu. Tapi kamu bisa menunjukkan pada mereka bahwa jika mereka tidak menghargaimu, kamu akan pergi. Dan itu adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Lihatlah bagaimana pria yang benar-benar dihormati bertindak. Mereka tidak meminta orang lain untuk menghargai mereka. Mereka tidak berusaha membuktikan diri. Mereka hanya memberikan satu pilihan, menghargai mereka atau kehilangan mereka. Dan inilah yang menarik. Orang-orang yang sebelumnya meremehkanmu, tiba-tiba akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa memperlakukanmu
sembarangan, bahwa kamu bukan seseorang yang bisa mereka permainkan. Mengapa ini terjadi? Karena manusia secara psikologis lebih menghargai sesuatu yang mereka takut kehilangan. Ketika sesuatu selalu ada, tanpa syarat, otak menganggapnya biasa. Tapi ketika ada risiko kehilangan, baru mereka mulai benar-benar menghargainya. Mungkin kamu pernah melihatnya dalam hubungan seseorang yang tidak pernah menghargai pasangannya. Tapi begitu pasangannya pergi, tiba-tiba mereka berusaha mati-matian untuk mendapatkannya kembali. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahu kapan harus pergi. Mereka terus berharap bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Tapi perubahan tidak datang dari harapan. Perubahan datang dari tindakan. Jadi, kapan harus pergi? Saat kamu merasa tidak dihargai. Saat seseorang tidak melihat nilaimu. Saat kamu lebih banyak memberi daripada menerima. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan dendam. Tapi dengan ketenangan. Karena orang yang benar-benar kuat tidak pernah memohon untuk dihargai. Mereka hanya pergi dan membiarkan dunia merasakan kehilangan mereka. Poin ketiga, kendalikan emosimu. Ada satu hal yang selalu dimiliki pria yang benar-benar dihormati. Mereka tidak mudah terpancing emosi. Mereka bisa tetap tenang dalam situasi apapun. Dan ini bukan karena mereka tidak merasakan emosi, tapi karena mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan mereka. Kebanyakan pria gagal dalam hal ini. Mereka bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Mereka mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemburu, dan itu justru membuat mereka terlihat lemah. Kenapa? Karena pria yang emosinya tidak stabil dianggap tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan hidupnya? Kendalikan emosimu, dan kamu akan langsung terlihat berbeda. Pikirkan pria seperti James Bond. Dia tidak pernah bereaksi berlebihan. Tidak peduli seberapa besar tekanannya, dia tetap tenang. Dan itu yang membuatnya terlihat begitu kuat. Atau lihat tokoh seperti Thomas Shelby di Peaky Blinders. Dia bisa menghadapi orang-orang yang mengancamnya dengan ketenangan mutlak. Tidak ada rasa takut yang terlihat di matanya. Dan ini bukan hanya terjadi di film. Lihatlah pria yang benar-benar sukses dalam kehidupan nyata. Orang seperti Keanu Reeves atau Leonardo DiCaprio. Mereka tidak pernah terlihat bereaksi berlebihan terhadap apapun. Mereka selalu tenang, selalu terkendali. Bahkan dalam dunia bisnis, orang seperti Steve Jobs pun dikenal karena ketenangannya. Saat banyak orang panik, dia tetap fokus. Dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Jadi, bagaimana kamu bisa mulai mengendalikan emosimu? Pertama, sadari bahwa tidak semua hal perlu mendapatkan reaksimu. Tidak setiap hinaan perlu dijawab. Tidak setiap gangguan perlu membuatmu marah. Kedua, berlatihlah untuk diam sebelum bereaksi. Setiap kali ada sesuatu yang membuatmu ingin merespons dengan emosi, berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk direspons? Ketiga, pahami bahwa kendali atas emosimu adalah kendali atas hidupmu. Pria yang bisa mengendalikan emosinya adalah pria yang bisa mengendalikan situasi di sekitarnya. Dan inilah bagian terbaiknya. Ketika kamu bisa tetap tenang, orang lain akan mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang lebih matang, lebih berwibawa, lebih menarik. Dan wanita, mereka akan merasa tertarik tanpa tahu alasannya. Karena wanita tertarik pada pria yang bisa membuat mereka merasa aman. Dan tidak ada yang lebih membuat mereka merasa aman daripada pria yang selalu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Poin keempat, jadi tidak terduga. Ada sesuatu yang membuat manusia selalu tertarik pada misteri.
apa yang tidak bisa ditebak selalu lebih menarik. Dan dalam hubungan, ini adalah kunci yang sering diabaikan oleh banyak pria. Sebagian besar pria membuat kesalahan besar. Mereka menjadi terlalu bisa ditebak. Mereka selalu ada, selalu membalas pesan dengan cepat, selalu mengikuti rutinitas yang sama. Dan inilah yang membuat daya tarik mereka perlahan menghilang. Kenapa? Karena otak manusia dirancang untuk mencari ketidakpastian. Dalam dunia psikologi, ini disebut intermittent reinforcement. Ketika seseorang tidak tahu kapan mereka akan mendapatkan respons, mereka justru semakin terobsesi. Coba bayangkan seseorang yang selalu ada setiap kali kamu membutuhkannya. Dalam beberapa waktu, kamu mungkin merasa nyaman, tapi setelah itu, kamu akan mulai merasa biasa saja, tidak ada tantangan, tidak ada kejutan. Tapi sekarang, bayangkan seseorang yang kadang sangat hadir, lalu tiba-tiba menghilang sejenak. Tidak bisa ditebak, tidak sepenuhnya bisa dimiliki. Justru itulah yang membuat ketertarikan tumbuh lebih kuat. Ini bukan sekadar teori. Lihatlah bagaimana pria seperti Leonardo DiCaprio atau Keanu Reeves tidak pernah terlihat berusaha terlalu keras. Mereka tetap hadir, tetapi mereka juga menjaga jarak. Dan itulah yang membuat mereka tampak lebih menarik. Atau pikirkan karakter, seperti James Bond. Dia tidak pernah terburu-buru untuk mengejar. Dia bisa menghilang di satu momen, lalu muncul kembali dengan cara yang mengejutkan. Itu membuat orang penasaran, ingin tahu lebih banyak. Jadi, bagaimana caranya? Agar kamu juga bisa menjadi lebih tidak terduga. Pertama, jangan selalu tersedia. Jika kamu selalu ada kapanpun seseorang menginginkan perhatianmu, kamu akan kehilangan nilai. Berani untuk menunda respons. Biarkan orang lain bertanya-tanya. Kedua, buat mereka penasaran. Jangan selalu membagikan semua tentang dirimu. Biarkan ada sedikit misteri. Ketika seseorang merasa mereka belum sepenuhnya memahami dirimu, mereka akan semakin ingin mencari tahu. Ketiga, ubah pola tanpa peringatan. Jika kamu biasanya selalu mengirim pesan pagi hari, coba ubah. Jika kamu biasanya selalu ada di akhir pekan, coba hilang sejenak. Buat dinamika yang tidak bisa ditebak, dan inilah bagian terpentingnya. Jangan lakukan ini untuk memanipulasi. Lakukan ini untuk membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih menarik secara alami. Ketidakpastian memicu dopamin di otak, meningkatkan rasa penasaran, membuat seseorang ingin terus mencari tahu lebih jauh. Dan inilah yang membuat seseorang bisa terus mengingatmu, bahkan saat kamu tidak ada. Pria yang terlalu bisa ditebak mungkin akan dihargai, tapi pria yang tidak bisa ditebak akan selalu dikejar. Poin kelima, hiduplah dengan tujuan. Ada sesuatu yang lebih menarik daripada wajah tampan atau kata-kata manis, dan itu adalah tujuan. Pria yang memiliki arah, yang tahu apa yang dia inginkan dalam hidup, selalu lebih menarik dibanding mereka yang hanya mengikuti arus. Coba pikirkan ini. Bayangkan ada dua pria. Yang pertama, selalu tersedia, selalu menunggu pesan masuk, selalu mencoba menyenangkan orang lain tanpa fokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, dia sibuk. Bukan sibuk dengan hal-hal tidak jelas, tapi dia sibuk membangun sesuatu, mengejar impian, menciptakan sesuatu yang berarti. Siapa yang lebih menarik? Kebanyakan wanita akan memilih pria kedua. Bukan karena dia sulit didapat, tapi karena dia memiliki sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Dia memiliki energi yang berbeda, karisma yang tidak bisa dibuat-buat. Ini bukan soal berpura-pura sibuk atau bermain hard to get. Ini soal benar-benar memiliki kehidupan yang cukup berarti sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengejar orang lain. Pertama, temukan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apakah itu pekerjaan yang kamu cintai? Apakah itu visi yang ingin kamu capai? Apakah itu keinginan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Ketika kamu memiliki sesuatu yang lebih besar untuk dikejar, orang lain akan merasakannya. Kedua, fokus pada pengembangan diri. Bukannya menunggu seseorang datang dan mengubah hidupmu, ubahlah hidupmu sendiri terlebih dahulu.
Belajar sesuatu yang baru, tingkatkan kemampuanmu, perluas wawasanmu. Orang yang terus berkembang selalu lebih menarik dibanding mereka yang stagnan. Ketiga, jangan jadikan hubungan sebagai pusat hidupmu. Banyak pria terjebak dalam kesalahan ini. Mereka menjadikan perhatian dari wanita sebagai tujuan utama mereka.